Nabi Idris alaihissalam mengajarkan umat bagaimana cara menghitung waktu, menghitung jumlah dan perbandingan, serta cara-cara lain untuk mempermudah kehidupan umat manusia. Nabi Idris alaihissalam juga mengajarkan ilmu astronomi yang memungkinkan umat manusia untuk memahami pergerakan bintang-bintang dan menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan ibadah. Di samping itu, Nabi Idris alaihissalam juga mengajarkan ilmu kedokteran. Nabi Idris alaihissalam mengajarkan umat untuk menggunakan bahan-bahan alami dari alam sekitar untuk mengobati berbagai macam penyakit. Pengetahuan ini sangat berharga bagi umat pada saat itu karena mereka belum mengenal pengobatan medis yang lebih canggih seperti yang kita miliki saat sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita selalu berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengisahkan mengenai perjalanan dari dakwah Nabi Idris alaihissalam yang penuh dengan hikmah dan pelajaran penting, serta dalam menambah wawasan sebagai bagian dari bentuk keimanan kita kepada para nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam lahir pada zaman yang penuh dengan kesesatan dan kerusakan moral di kalangan umat manusia. Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam, sebuah garis keturunan yang dikenal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama asli Nabi Idris alaihissalam adalah Khanuh, yang dalam beberapa riwayat bermakna orang yang dihormati atau orang yang tekun dalam ilmu. Namun, dalam tradisi Islam, Nabi Idris alaihissalam lebih dikenal dengan nama Idris, yang memiliki makna orang yang tekun belajar atau orang yang mempelajari banyak ilmu. Sejak kecil, Nabi Idris alaihissalam sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Nabi Idris alaihissalam sangat cepat memahami berbagai ilmu pengetahuan dan memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang penciptaan dunia dan segala isinya. Pada masa itu, umat manusia berada dalam kegelapan moral dan spiritual. Banyak orang yang sudah mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala dan terjebak dalam penyembahan berhala, kesombongan, serta hawa nafsu yang tidak terkendali. Namun, sejak kecil Nabi Idris alaihissalam sudah menunjukkan sikap serius dalam menuntut ilmu. Ia merasa bahwa ilmu adalah kunci untuk memahami alam semesta dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Idris alaihissalam mulai dewasa, Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi untuk memimpin umatnya kembali ke jalan yang benar, yaitu tauhid, meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Pada masa itu, masyarakat mulai berpaling dari ajaran agama yang benar dan banyak yang lebih memilih untuk menyembah berhala dan berbuat kerusakan di muka bumi. Keadaan ini membuat Nabi Idris alaihissalam sangat prihatin. Namun, Nabi Idris alaihissalam merasa bahwa tugasnya sebagai seorang nabi adalah untuk terus menyeru mereka kembali kepada jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak-anak Adam, jika rasul-rasul datang kepada kamu dari kalangan kamu sendiri yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki amal perbuatannya, maka tiada kekhawatiran terhadap mereka dan tiada mereka berduka cita. Quran Surah Al-A'raf ayat 35. Setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris alaihissalam mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk berdakwah. Nabi Idris alaihissalam memiliki dua tugas utama sebagai seorang nabi. Pertama, untuk mengajak umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang penuh kasih sayang dan hikmah. Kedua, untuk memperkenalkan kepada umat ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai orang pertama yang mengajarkan ilmu menulis. Sebelum Nabi Idris alaihissalam, umat manusia hanya mengandalkan tradisi lisan untuk menyampaikan pengetahuan dan kebijaksanaan. Namun, Nabi Idris alaihissalam mengajarkan mereka untuk menulis, yang memungkinkan umat manusia untuk merekam pengetahuan mereka dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Ilmu menulis ini menjadi sangat penting karena adanya tulisan, umat manusia dapat melestarikan berbagai pengetahuan baik dalam hal agama, hukum, sejarah maupun ilmu pengetahuan lainnya. Selain ilmu menulis, Nabi Idris alaihissalam juga mengajarkan ilmu matematika dan astronomi kepada umatnya.
Nabi Idris alaihissalam mengajarkan cara-cara menghitung waktu, memahami pergerakan bintang-bintang, serta menentukan arah. Ilmu astronomi ini sangat penting dalam kehidupan umat manusia, baik untuk menentukan waktu-waktu ibadah, musim, maupun untuk navigasi dalam perjalanan jarak jauh. Nabi Idris alaihissalam juga mengajarkan ilmu tentang alam semesta, sehingga umat manusia bisa lebih memahami ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan kebesarannya. Nabi Idris alaihissalam tidak hanya mengajarkan ilmu dunia, tetapi juga mengajarkan umatnya tentang kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu agama. Nabi Idris alaihissalam mengingatkan umat agar tidak tergoda oleh kekayaan duniawi dan godaan-godaan yang dapat menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ilmu yang Nabi Idris alaihissalam ajarkan seharusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kepentingan pribadi semata. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Dia memberi hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberi hikmah, dia benar-benar telah diberi karunia yang banyak. Hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Seiring dengan dakwah yang Nabi Idris alaihissalam lakukan, Nabi Idris alaihissalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Meskipun sudah mengajarkan berbagai ilmu yang sangat bermanfaat, banyak umat yang tetap menentang dan menolak dakwah Nabi Idris alaihissalam. Penyembahan berhala sudah menjadi tradisi yang sangat mengakar di kalangan sebagian besar umat manusia pada masa itu. Mereka merasa nyaman dengan kebiasaan lama mereka dan tidak mau mendengarkan seruan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Idris alaihissalam. Namun, Nabi Idris alaihissalam tetap teguh dalam perjuangannya. Nabi Idris alaihissalam tidak pernah mundur meskipun banyak yang menentangnya. Setiap kali Nabi Idris alaihissalam menghadapi penolakan, Nabi Idris alaihissalam tidak pernah menggunakan kekerasan, melainkan dengan kelembutan dan kesabaran. Dakwah Nabi Idris alaihissalam penuh dengan hikmah, selalu mengajak umat untuk berpikir dengan baik dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun banyak yang menentangnya, Nabi Idris alaihissalam tetap sabar dan tidak pernah berhenti dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Nabi Idris alaihissalam selalu mengingatkan umatnya untuk bertakwa dan menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dengan sesama makhluknya. Nabi Idris alaihissalam juga senantiasa mengingatkan umat bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah sementara dan bahwa kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Salah satu warisan terbesar dari Nabi Idris alaihissalam adalah ilmu pengetahuan yang Nabi Idris alaihissalam ajarkan kepada umat manusia. Pada masa itu, umat manusia hidup dalam kebodohan dan ketidaktahuan. Mereka tidak mengenal cara menulis, tidak tahu cara menghitung angka, dan bahkan tidak tahu bagaimana cara mengelola waktu dengan benar. Nabi Idris alaihissalam mengajarkan mereka semua hal itu yang menjadi pondasi penting dalam peradaban umat manusia. Ilmu menulis yang Nabi Idris alaihissalam ajarkan memungkinkan umat manusia untuk mencatat ilmu dan pengetahuan. Ini menjadi sangat penting karena dengan tulisan, umat manusia dapat menyebarkan pengetahuan mereka ke seluruh penjuru dunia. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, ilmu menulis juga memungkinkan umat untuk menjaga warisan budaya dan ilmu pengetahuan mereka. Selain ilmu menulis, Nabi Idris alaihissalam juga mengajarkan ilmu matematika yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Idris alaihissalam mengajarkan umat bagaimana cara menghitung waktu, menghitung jumlah dan perbandingan, serta cara-cara lain untuk mempermudah kehidupan umat manusia. Nabi Idris alaihissalam juga mengajarkan ilmu astronomi yang memungkinkan umat manusia untuk memahami pergerakan bintang-bintang dan menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan ibadah. Di samping itu, Nabi Idris alaihissalam juga mengajarkan ilmu kedokteran. Nabi Idris alaihissalam mengajarkan umat untuk menggunakan bahan-bahan alami dari alam sekitar untuk mengobati berbagai macam penyakit. Pengetahuan ini sangat berharga bagi umat pada saat itu karena mereka belum mengenal pengobatan medis yang lebih canggih seperti yang kita miliki saat sekarang ini. Ilmu kedokteran yang diajarkan oleh Nabi Idris alaihissalam kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ilmu kesehatan di masa-masa berikutnya. Setelah menjalani dakwah yang penuh ujian dan rintangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke langit. Peristiwa ini merupakan penghargaan yang sangat besar bagi Nabi Idris alaihissalam karena Nabi Idris alaihissalam telah menjalankan tugas kenabiannya dengan penuh kesabaran dan dedikasi.
Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke tempat yang sangat tinggi sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanannya dalam berdakwah dan menyampaikan wahyunya. Dalam surah Maryam ayat 56 sampai dengan 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya rafa'nahu makanan 'aliyya." Dan ceritakanlah kisah dalam kitab Al-Qur'an tentang Idris. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Pengangkatan Nabi Idris alaihissalam ini menunjukkan betapa besar kedudukan Nabi Idris alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak umat yang menentangnya, Nabi Idris alaihissalam tetap dijaga dan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengangkatannya ke langit juga menandakan bahwa Nabi Idris alaihissalam tidak akan merasakan mati secara biasa, melainkan melalui proses yang sangat mulia. Kisah perjalanan hidup Nabi Idris alaihissalam mengajarkan umat manusia banyak hal. Nabi Idris alaihissalam mengajarkan kita untuk selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus mencari ilmu dan menggunakan ilmu itu untuk kebaikan umat, serta untuk tetap sabar dan teguh dalam menghadapi segala ujian hidup. Warisan ilmu dan kebaikan yang Nabi Idris alaihissalam tinggalkan terus hidup dan bermanfaat bagi umat manusia hingga saat sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab.